Tes satu. Satu, dua, tiga. Cek, cek, cek.
Kisah tuh, haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu sepanjang hidup kami. Engkau terus memberkati kami Tuhan. Di lewat pergumulan ini kami tetap semakin kuat dalam Tuhan. Haleluya. Bapa
Bapa mulia, Kau hadir di sini, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Ya, shalom Bapak Ibu, shalom. Baik, kita akan mulai ibadah kita. Dan anak-anak boleh duduk tenang ya. Jangan main HP ya, supaya jangan mengganggu ibadah. Apalagi nanti saat memuji menyembah Tuhan. Anak-anak juga boleh ikut menyembah Tuhan ya. Jangan berisik, tenang. Supaya kita sama-sama konsentrasi di dalam masuk ke hadirat Tuhan. Baik, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat waktu untuk melayani Engkau Tuhan di tempat ini. Sebelum kami Tuhan masuk di dalam hadirat-Mu, haleluya. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Katakan, jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan saat kita tidak punya harapan? Kita percaya di dalam Yesus ada harapan. Melewati tangisan badai hidup, hanya Yesus jadi jawaban kehidupan kita. Katakan kepada Tuhan, jiwaku bertanya. Apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada, aku berkata, yang pegang kuasa, Dia selalu
bersama-sama. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun dalam lembah gelap, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang ku pegang padamu, Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun dalam lembah gelap, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, percaya pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Bapak Ibu, Pujani mengatakan, walaupun masalah kita masih ada, walaupun pergumulan kita terlalu banyak, walaupun musibah silih berganti dalam kehidupan kita, seakan-akan tiada jawaban, bahkan tidak pernah ada jawaban, namun kita percaya ketika kita tetap berharap bahwa Yesus memberikan jawaban. Bila melalui pujian ini kita pegang iman kita, masalah pun terjadi, tetap pegang Yesus. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya punya kuasa. Amin. Sekalipun dalam lembah gelap, tak mengapa, asal Kau di
bagi dia. Nyatakan doamu melalui pujianmu, melalui mazmurmu. Nyatakan kebaikan Tuhan. Mungkin kau berkata, bagaimana aku menyembah Tuhan? Dalam hidup saya penuh dengan tantangan cobaan. Hidup saya penuh dengan noda dosa. Tapi ingatlah, iman yang kita pegang bukan iman yang lemah, tapi iman di dalam Yesus adalah iman yang tetap berpegang teguh kepada kebenarannya. Di dalam Yesus ada segalanya. Kami sembah kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Lawat setiap kami Bapa. Berikan kami Tuhan kuasa-Mu Tuhan, berjalan dalam Engkau. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Di setiap waktu nyatakan jalanku. Yang awal katakan, inilah rinduku. Inilah rinduku kepadamu. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku, seluruh hidupku memuji, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Di setiap waktu nyatakan jalanku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Di setiap waktu nyatakan, Lord I give you, Lord I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord I give you my heart, Lord I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord have your way. Lebih sungguh katakan, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku,
jalanmu. Haleluya. Nyatakan jalanmu bagi kami, nyalakan firman-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu. Sungguh kami menikmati kuasa-Mu, hadirat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, kami telah menyembah Tuhan dan saatnya kami akan memuji-muji Tuhan. Bila Tuhan Engkau bertata atas pujian, penyembahan umat-Mu. Ketika pujian kami naikkan, ada kesembuhan, ada kelepasan, ada kemenangan di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus, umat Tuhan yang siap memuji-muji Tuhan, katakan amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya, bangkit serukan nama Yesus. Kita mau nyatakan kebangkitan Yesus tempat ini. Bahwa Yesus sudah menang atas segala maut. Haleluya. Katakan, bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama. Sekali lagi bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Sama-sama katakan, bangkit serukan nama Yesus. Serukan nama Yesus. Mari maju, mari maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sama-sama katakan, nama Yesus, oh, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Saya mau ketiga nama Yesus kita tunjuk ke atas Bapak Ibu. Nama Yesus menara. Kalahkan semua munjak. Kita pijak iblis. Kenapa? Firman Tuhan katakan, engkau sudah berikan kuasa untuk memijak ular dan kalajengking. Artinya kuasa itu ada bagi kita. Amin. Ya, tinggalkan dulu masalahmu. Katakan bahwa Yesus lebih besar dari masalahku. Katakan nama Yesus. Jadi di dalam nama Yesus segala masalah kita bisa diselesaikan. Amin. Haleluya. Nama Yesus, menara yang kuat. Semua. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Bijak. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, lagi nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama
Tuhan. Haleluya. Masih mau puji Tuhan. Amin. Amin. Dari utara ke selatan, dari barat sampai ke timur, biarlah nama Tuhan dipuji dipermuliakan. Amin. Dari utara ke selatan, dengar pujian bagi Allah. Haleluya. Biarlah kita memuji Tuhan. Dari gunung-gunung, dari lembah-lembah, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan disanjung tinggi. Haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Sekarang kita akan pujian ini. Katakan dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, haleluya, haleluya. Sudah capek Bapak Ibu? Kalau sudah capek silakan duduk. Haleluya, saya juga sudah capek Bapak Ibu. Tapi ingat bahwa ketika kita memuji menyembah Tuhan, di sana ada kelepasan. Amin. Raja Daud ketika mainkan kecapi, setan yang ada pada Saul pergi Bapak Ibu. Ingat ya, di dalam pujian penyembahan ada kuasa, ada kelepasan, ada kesembuhan. Amin. Baik, kita akan berikan firman Tuhan. Siapkan hati pikiranmu. Kita mau merendahkan diri hadapan Tuhan. Katakan, selidiki aku, lihat hatiku. Oh, kesaksian, haleluya.
Baik, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Menyambut firman Tuhan, kita akan pujian. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu Yesus. Kita siapkan hati pikiran kita bila kita disebut oleh firman Tuhan. Selidiki aku, lihat hati, apakah aku sungguh mengasihi Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hati. Apakah aku sungguh mengasihimu Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi lagi. Telah kulihat kebaikan yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Berawal lebih lagi, katakan selidiki aku, selidiki aku, lihat hati. Apakah aku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku. Sekali katakan, telah kulihat, Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh hati kami sangat bersyukur ya Tuhan, ketika di hari ini Engkau melihat hati kami ya Bapa. Engkau melihat siapakah kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kebaikan-Mu yang sungguh luar biasa yang boleh kami rasakan dari pagi hari, bahkan di hari ini kami boleh bertemu, berkumpul bersama teman kami, bersama dengan saudara seiman kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bukakan hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengikuti kehendak Tuhan. Bukan hanya sebagai rutinitas kami di setiap hari Minggu, tetapi boleh kami mengenal dan mengalami kasih Kristus itu. Terima kasih ya Tuhan, dalam anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Shalom baik kita semua. Iya, ada pepatah kata mengatakan tak kenal
kenal maka tak sayang. Jadi beberapa orang sudah mengenal saya, beberapa orang juga masih belum mengenal saya. Begitu juga saya masih belum mengenal Bapak Ibu Saudara terkasih. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Singkat saja, perkenalkan, nama saya Anjani Boru Tambunan. Saya kuliah di STT Trinity Parapat, lagi mahasiswa. Bentar lagi, 2 minggu lagi akan menyusun skripsi. Lagi sidang, menyusun sidang. Maksudnya ujian gitu, ujian 2 minggu lagi. Jadi doakan saya Bapak Ibu, kiranya saya dapat lulus dari STT Trinity Parapat. Baru umur saya 23 tahun, saya anak kedua dari 2 bersaudara. Kakak saya itu dokter dan saya sendiri sebagai mahasiswa STT Trinity. Jadi Bapak Ibu mungkin kira-kira ada menanya saya, pasangan hidup masih belum ada. Jadi doakannya Bapak Ibu, kalau ada anak Bapak Ibu boleh dikenalkan sama saya ya. Bercanda ya Bapak Ibu, bercanda. Biar ketawanya kita kan Bapak Ibu. Oke, kembali kita kepada perenungan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Mungkin ini pernah saya khotbahkan di Tiberias lama, tetapi mungkin ini lebih mengenakan di dalam kehidupan saya sendiri, makanya saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara terkasih. Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Karena ini terlalu banyak, maka itu kita akan membacanya secara bergantian Bapak Ibu. Saya yang ayat 57 dan Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di ayat seterusnya dan seterusnya. Saya akan membacakan dari ayat 57 sampai 62, Bapak Ibu ayat 58, baru saya 59, baru Bapak Ibu 60. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, berkatalah seorang di tengah jalan kepadanya, "Aku akan mengikut engkau kemanapun saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Sekarang mempunyai liang dan gunung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan." Ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Namun orang itu berkata, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Bapak Ibu, seorang yang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, tema kita di pada pagi hari ini yaitu, apakah aku seorang pengikut Kristus? Apakah aku seorang pengikut Kristus? Mari kita pikirkan sejenak Bapak Ibu, apakah kita selama ini sudah seorang pengikut Kristus? Saya sudah seorang pengikut Kristus. Dilihat dari mananya? Ada yang mau kasih tahu dilihat dari mana kita seorang pengikut Kristus? Mungkin dari KTP, dari kartu keluarga. Dari mana lagi Bapak Ibu? Dan banyak sebagainya. Mungkin kita merasakan aku sudah seorang pengikut Kristus dari kecil hingga saat ini. Tetapi bagaimana melalui firman Tuhan ini kita seorang pengikut Kristus? Bapak Ibu saudara terkasih, ketika Yesus melakukan perjalanannya bersama murid-muridnya. Yesus di depan, lalu murid-muridnya di belakang. Yesus pergi bersama murid-muridnya. Kemana Bapak Ibu? Ada yang tahu kemana? Ada yang tahu kemana Yesus dan murid-muridnya pergi? Mereka pergi ke Yerusalem. Ngapain mereka pergi ke Yerusalem? Main-main? Tidak Bapak Ibu. Mereka pergi ke Yerusalem untuk melanjutkan perjalanan mereka untuk melayani Tuhan. Tetapi
pada saat itu Bapak Ibu adalah 3 orang yang menghampiri Yesus pada saat itu. Kata orang yang pertama kepada Yesus, Tuhan, aku akan mengikut Engkau kemanapun saja Engkau pergi. Kata orang yang pertama. Lalu datang lagi orang yang kedua menghampiri Yesus. Tuhan, aku akan mengikut Engkau, tetapi izinkanlah aku dulu pamitan bersama dengan keluargaku. Lalu orang ketiga lagi memberi izin kepada Yesus. Tuhan, izinkanlah dulu aku pamitan dulu dengan keluargaku ya, untuk menguburkan kedua orang tuaku. Tapi mari kita melihat Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, apa sih motivasi murid-muridnya untuk mengikuti Yesus? Apakah cuma seorang pengikut? Sama seperti kita Bapak Ibu. Apakah kita seorang Kristen saja? Aku udah Kristen dari kecil. Sama seperti hal yang saya katakan Bapak Ibu. Apakah kita seorang pengikut Kristus yang setia? Saya sudah seorang pengikut. Layaklah saya sudah mengikut Kristus? Belum tentu Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Melalui firman Tuhan ini, ketika Yesus dan murid-murid Tuhan Yesus ini banyak sekali alasan mereka untuk mengikut Yesus. Adalah katanya pamitan dahulu bersama keluargaku. Terus ada lagi dikatakan izinkanlah aku dulu pergi menguburkan Bapakku. Tetapi menurut pandangan para ahli Bapak Ibu, ayahnya di sini tidak benar-benar sungguh-sungguh meninggal. Tidak benar-benar sungguh-sungguh meninggal. Tetapi dia hanya menunda waktunya bersama Tuhan. Dia hanya tidak mau pergi ke Yerusalem untuk mengikut Yesus pada saat itu. Apakah kita seperti itu Bapak Ibu? Banyak sekali alasan murid-murid Tuhan ini untuk tidak mengikuti Yesus. Sama seperti kita Bapak Ibu. Sama seperti kita. Banyak sekali alasan kita untuk mengikuti Yesus. Beribadah saja pun malas. Mungkin dari teman-teman kita, saya juga pernah merasakan hal demikian, beribadah malas. Membaca Alkitab juga malas. Tapi katanya saya seorang pengikut Kristus. Tapi nyatanya tidak. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, saya mengambil poin penting bagi kita. Ada 2 poin penting besar, yaitu milikilah totalitas di hadapan Tuhan. Milikilah totalitas di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi totalitas kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu? Mari kita pikirkan sejenak. Apa yang menjadi totalitas kita di hadapan Tuhan? Totalitas itu tidak setengah-setengah, tetapi sudah memiliki totalitas di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi totalitas kita Bapak Ibu di hadapan Tuhan? Dan yang kedua yaitu, milikilah prioritas kita di hadapan Tuhan. Selama ini, apakah kita sudah memiliki prioritas di hadapan Tuhan? Prioritas di sini adalah benar-benar kita mengutamakan Tuhan. Main game dulu aku. Hari Minggu ini aku mau utamakan dulu pekerjaanku. Bapak Ibu saudara terkasih, yakinlah ketika kita sudah memiliki prioritas kita di hadapan Tuhan, hidup kita bakalan enak. Tetapi mengikut Tuhan itu tidak mudah Bapak Ibu. Ada konsekuensi yang harus kita terima. Memikul salib. Memikul salib ini bukan berarti kita harus memikul salib itu yang besar itu, bukan. Tidak. Tetapi benar-benar kita di dalam Tuhan menderita. Kita pengikut Kristus menderita Bapak Ibu. Demikian juga dengan halnya dengan saya. Apa yang menjadi prioritas kita di hadapan Tuhan? Ketika musim banjir di Sibolga, Bapak Ibu saudara terkasih, rumah kami juga terkena banjir musibah dan tidak ada lagi rumah kami, semua lenyap. Mobil, bahkan grosir Bapak juga semua hanyut. Tetapi itu yang saya katakan kepada keluarga saya Bapak Ibu. Pak, Bapak saya putus harapan ketika musibah itu datang. Tetapi saya menguatkan kepada Bapak saya. Dulu Bapak saya itu bekerja keras, gak mau beribadah dulu. Tetapi puji Tuhan, ketika dia mendapatkan musibah, dia sudah mulai ikut ibadah. Bahkan
kami selalu berdoa sama setiap malam, setiap pagi, setiap bangun tidur. Saya ajak ke bapak saya dan keluarga-keluarga saya. Tetapi ini yang saya katakan kepada keluarga saya di hadapan bapak saya, Pak, milikilah prioritas di hadapan Tuhan. Tapi pertama awal bapak saya mengira, lemah kali kau, maksudnya dalam arti masih kecil kau gitu. Tetapi puji Tuhan, bapak saya sudah menerima saya dengan baik, sudah mau mengikut Yesus, sudah mau berdoa bersama dengan kami. Tetapi saya katakan juga sama bapak, Pak, mengikut Yesus itu enggak mudah. Inilah, musibah sudah datang, apa yang terjadi? Bapak mau lari begitu saja. Itu yang saya katakan kepada bapak saya. Karena kebetulan bapak saya yang ada, mama saya sudah meninggal dari saya kecil. Seperti itu. Jadi saya dibesarkan kedua orang tua, opung dengan bapak. Jadi saya anggap opung saya itu adalah orang tua saya, mama saya. Jadi saya katakan kepada bapak, Pak, milikilah prioritasmu, Pak. Apa yang seharusnya bapak prioritaskan di dunia ini? Bukan harta. Dulunya bapak saya bekerja keras orangnya, membuka grosir besar di Sibolga setiap hari Minggu. Tapi puji Tuhan, mungkin dalam bencana ini bapak saya sadar dan sangat-sangat sadar sekali. Dia membuka hatinya, dia meminta maaf kepada Tuhan. Bahkan dia bercerita dan menyaksikan hidupnya di hadapan saya. Kami satu keluarga menangis mendengarnya. Apa yang dikatakan bapakku, bapak ibu saudara terkasih, beginilah kehidupan ini, nak. Apa yang seharusnya saya ikuti? Pekerjaan saya atau Tuhan? Itu yang dikatakan kepada saya sendiri. Lalu kakak saya yang dokter itu mengatakan, Pak, karena kebetulan kakak saya kompak sama aku, sering kami berdoa, beribadah bersama, bahkan setiap hari kami membaca Alkitab, satu-satu pasal. Saya mengajak kakak saya, puji Tuhan, dia sudah hidup baru di dalam Tuhan. Tetapi bapak saya memang susah sekali. Bahkan dalam bencana ini, barulah dia tersadar dan membuka matanya. Selalu dia berdoa sama Tuhan. Bahkan di tiap malam, dia selalu menelpon saya, nak, baru ayo berdoa kita. Itu yang dikatakan bapakku. Makanya saya bawa firman Tuhan ini. Bagaimana pengalaman bapak saya, bagaimana pengalaman saya untuk mengikut Yesus. Dalam hal ini, tidak lagi mengikut Yesus itu tidak lagi banyak alasan. Seperti murid-murid Yesus itu. Adalah katanya, izinkan aku menguburkan bapakku, izinkan aku berpamitan dengan keluargaku. Tidak Bapak Ibu. Tetapi milikilah prioritas kita di hadapan Tuhan. Milikilah totalitas kita di hadapan Tuhan. Totalitas, tidak setengah-setengah lagi. Aku sudah seorang pengikut. Sudah selesai sampai di situ. Besoknya lagi tidak. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Totalitas sepenuhnya. Lalu apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya? Yesus berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Katanya lagi, Yesus berkata kepada murid-muridnya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Artinya apa Bapak Ibu? Gak mungkin kan Bapak Ibu saudara-saudara terkasih pernah melihat orang mati menguburkan orang mati. Pernah tidak melihat seperti itu? Gak mungkin kan? Pasti kalau orang mati, pasti orang hidup yang menguburkan orang mati ini kan? Bukan orang mati dan orang mati, bukan kan? Tetapi artinya apa Bapak Ibu? Mati secara rohani, tidak mati secara fisik. Begitulah murid-murid Tuhan itu. Mati rohaninya, gak mau mengikut Yesus. Mati rohaninya, gak mau lagi beribadah di hadapan Tuhan. Mati rohaninya, gak mau lagi dia mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kalau secara fisik, mati fisik ya mati. Napasnya tidak ada lagi. Tetapi mati secara rohani, mati dia. Imannya tidak ada lagi. Dia tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Bahkan dia tidak mau berdoa, membaca Alkitab, dan lain sebagainya. Dia menolak dengan hal itu. Dengan ketika dia mengikuti Yesus, murid-muridnya banyak sekali alasan mereka. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah kita mengikuti Yesus itu banyak alasan? Tunggu dulu Tuhan. Masih berdosa aku ya, saya katakan kepada kita semua kita di sini adalah berdosa. Bahkan pendeta, sekalipun dia pendeta,
dia adalah berdosa. Ada menemukan Bapak Ibu yang tidak berdosa di dunia ini? Ada? Tidak kan? Hanya Tuhan yang tidak berdosa. Kita semua berdosa. Pendeta, majelis, bahkan kita semua di sini, sekalipun kami yang sudah belajar teologi ya, berdosa. Gak ada di dunia ini yang gak berdosa, kecuali Tuhan. Kecuali Tuhan. Sekalipun kita banyak masalah, kita tetap berdosa. Tetapi apalagi yang dikatakan? Yesus berkata kepadanya, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Artinya apa Bapak Ibu? Kita jangan menoleh ke belakang terus. Hidup kita ini masih panjang. Kita nggak tahu kapan waktunya kita mati. Benar nggak Bapak Ibu? Ada yang tahu kapan umurnya mati? Kapan dia akan mati? Ada yang tahu? Kita nggak tahu Bapak Ibu. Dulu hidupku seperti ini. Selalu dia menoleh ke belakang. Dulu hidupku seperti ini. Kayaknya aku nggak dimaafkan Tuhan. Apalah artinya Yesus yang mati di atas kayu salib itu Bapak Ibu? Selama 2000 tahun yang lalu Yesus mati, itu menebus dosa saya, dosa Bapak Ibu, dosa kita semua. Jadi gak ada gunanya kita hidup sombong, gak ada gunanya kita hidup merasa jago, gak ada gunanya kita merasakan hebat. Itu bapak saya contohnya, merasakan sok hebat, merasakan dialah yang punya pekerjaan semuanya, tetapi hancur sekejap Bapak Ibu. Tetapi dengan hal demikian, Yesus yang rela mati di atas kayu salib itu menebus dosa saya, dosa Bapak Ibu, dosa kita semua. Jadi gak perlu lagi kita mempertanyakan diri kita, Tuhan, pasti Tuhan gak mengampuni saya ya. Gak perlu lagi Bapak Ibu. Yesus mati, bangkit, naik ke surga. Itulah gunanya. Tetapi dengan hal demikian, ketika kita sudah mengikuti Yesus, besok mengikuti Yesus, besoknya lagi enggak, berbohong laku, besoknya lagi enggak, merasa pintar laku, besoknya lagi enggak, merasa jago laku, besoknya lagi enggak, mencuri laku, besoknya lagi enggak seperti itu Bapak Ibu. Kita katakan kita seorang pengikut Kristus bukan terlihat dari mulutnya, tetapi dari sikap dan hatinya, tindakannya. Bagaimana dia seorang pengikut Kristus, dia akan berubah bukan dari perkataannya, tetapi melainkan dari tindakannya. Hal sekecil apapun itu Bapak Ibu, kita lakukan ketika kita menolong teman juga, kita sudah seorang pengikut. Dari kecil memang kita sudah pengikut Kristus. Tetapi bagaimana kita seorang pengikut Kristus yang setia ini? Apakah kita sama seperti murid-murid Tuhan ini? Banyak sekali alasan mereka untuk tidak mengikut Yesus, pergi ke Yerusalem, melakukan perjalanan mereka, melayani di sana. Apakah kita sama dengan murid-murid Tuhan ini? Bayangkan Bapak Ibu, yang seharusnya dibilang tidak meninggal orang tuanya, orang tua murid-murid ini tidak meninggal. Yang seharusnya dia harus berpamitan dulu dengan keluarganya, seharusnya tidak hal demikian Bapak Ibu. Tetapi kata mengikut di sini dalam bahasa Yunaninya yaitu akoluteo, yang artinya saya mengikut. Mengikut itu bukan setengah, terus menerus. Bukan setengah, tetapi terus menerus. Mengikut Yesus. Jangan kita bilang kita adalah seorang Kristen, keluar dari mulut kita. Keluar dari mulut kita, kita bilang kita adalah seorang pengikut Kristus. Tetapi nyatanya apa Bapak Ibu? Saya juga mengalami hal demikian. Ketika saya belum hidup baru di dalam Tuhan, belum mengenal Tuhan, saya bilang sama teman saya, sudah seorang Kristen aku ya, udah pengikut Kristus aku, rajin kok aku ibadah. Tetapi kok apa gunanya kalau dia rajin ibadah, gak menikmati firman Tuhan itu Bapak Ibu, gak menikmati puji-pujian itu, gak ada. Saya latar belakang dari HKBP, saya juga pernah mengalami hal demikian. Ketika saya gereja di HKBP, apa yang pertama saya tampilkan? Pakaian saya. Saya jujur di hadapan Tuhan. Pakaian saya yang saya tampilkan di hadapan Tuhan. Tetapi tidak menikmati ibadah itu.
bukan hanya keluar dari mulut saja, tetapi ada tindakan. Ketika kita seorang pengikut Kristus, ada tindakan kita yang seharusnya. Betul tidak Bapak Ibu? Jangan kita katakan kita adalah orang yang paling hebat, paling sok mengikuti Tuhan, keluar dari mulut. Tetapi dilihat dari tingkahnya bagaimana Bapak Ibu? Merokok. Karena merokok itu memang gak ada yang tertulis di Alkitab dilarang merokok, gak ada. Seperti titah kan, dilarang mencuri, dilarang berzina, seperti itu. Gak ada dikatakan dilarang merokok. Tetapi tubuhmu adalah bait Allah. Seharusnya kita bersikap hidup sama seperti Tuhan. Bersikap serupa dengan Tuhan. Serupa dengan Tuhan bukan berarti kita harus memfoles apa dalam bahasa Indonesianya? Kita harus menyerupai gambar Tuhan, itu harus kita ikuti, bukan. Tetapi apa yang disikap Yesus, apa sikap Yesus, kebaikan Yesus, kerendahan hati Yesus, itulah yang harus kita miliki. Amin. Amin. Ketika kita mengatakan kita adalah seorang pengikut Kristus, mari bersikaplah seorang anak Tuhan, seorang anak yang setia. Jangan karena dilihat, biar dilihat gembalanya ini. Aku pernah begitu Bapak Ibu di kampus, biar dilihat dosen saya ini, saya harus pura-pura, ya gimana gitu, menyapu gitu. Padahal di dalam hati, ya begitulah Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu, jangan hanya karena kita dilihat melayani, berkobar-kobar, tetapi kita nggak mengimani itu di dalam hidup kita Bapak Ibu. Jangan katakan kamu adalah pemimpin, kamu adalah pekerja, kamu adalah mahasiswa, kamu adalah anak-anak. Jangan kamu katakan di hadapan Tuhan, aku masih anak kecil, mungkin adik-adik di sini, nggak seharusnya aku pengikut, tunggu dulu aku dewasa ya. Atau bahkan tunggulah dulu aku sakit ya. Mungkin beberapa teman-teman saya juga orang tuanya mengalami hal demikian, saat ini meninggal dunia. Ada teman saya di kampus, dia langsung putus asa Bapak Ibu. Dia langsung putus asa. Kenapa saya katakan dia putus asa? Padahal dia sudah dibina, dididik. Tetapi dia mengatakan sama Tuhan, Tuhan, gak adil Tuhan ini. Lah, seharusnya itu tidak pernah keluar dari mulut kita lagi. Kenapa kalian katakan tidak adil? Mungkin pernah kita merasakan, Tuhan, masa laluku, kan dibilang jangan menoleh ke belakang. Ketika kita mempunyai masa lalu, seolah-olah kita enggak diperdulikan Tuhan lagi. Tidak Bapak Ibu. Tuhan jauh memperdulikan Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu. Terkadang kita yang meninggalkan Tuhan, betul gak? Betul gak? Terkadang kita jauh di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan selalu memegang tangan kita Bapak Ibu. Tuhan selalu memegang tangan kita. Bahkan Tuhan selalu memaafkan kita. Tetapi kitalah sering meninggalkan Tuhan. Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Sedikit. Ketika ada punya masalah, kita lari. Sudahlah Tuhan, udah pasrah aku Tuhan. Ketika kita punya masalah, sudahlah Tuhan, bagaimana lagi nanti aku ini? Tenang Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika merasakan rapuh, ketika merasakan takut, ketika merasakan tidak berdaya lagi, cerita sama Tuhan Bapak Ibu. Katakan sama Tuhan, Tuhan, kalau Kau pencipta aku, maka Kau tidak akan pernah meninggalkan aku Tuhan. Katakan kepada diri Bapak Ibu sesama terkasih. Curhat sama Tuhan. Enak sekali loh Bapak Ibu, karena aku membagikan pengalaman juga. Enak sekali ketika kita berdoa di kamar sendiri, bahkan mendengarkan musik, kita curhat sama Tuhan. Enak sekali loh Bapak Ibu. Rasanya hampas gitu. Rasanya Tuhan itu ada di depanku. Rasanya seperti itu loh Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu rasakan ketika Bapak Ibu mengalami sakit, mengalami putus asa, mengalami rasanya paling tidak berharga lagi. Coba cerita sama Tuhan Bapak Ibu. Ambil waktu Bapak Ibu bersama Tuhan. Kunci, kalau boleh kunci kamar Bapak Ibu. Teriak sama Tuhan.
katakan sama Tuhan, Tuhan, aku mau di hadapan-Mu Tuhan. Katakan, curhat sama Tuhan. Itu jauh rasanya lebih lega, lebih enak sekali Bapak Ibu. Ketika kita mengalami masalah, pergumulan, bahkan hal apapun itu, ingat Yesus. Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Mengikut Yesus itu tidak mudah Bapak Ibu. Ada konsekuensi yang harus kita terima. Pikul salib, menyangkal diri. Memikul salib bukan berarti tadi seperti saya katakan kita pikul-pikul salib itu, tidak Bapak Ibu. Tetapi ada derita yang harus kita alami. Berproses di dalam Tuhan. Berproses dalam Tuhan itu bukan sangat mudah Bapak Ibu. Seperti saya juga seorang pengikut Kristus yang setia di hadapan Tuhan. Saya akui itu di hadapan Tuhan. Tetapi dalam situasi hal demikian, ketika musibah datang di dalam keluarga kami, apa yang saya rasakan Bapak Ibu? Secara manusia, saya kecewa sama Tuhan. Saya marah sama Tuhan. Betul tidak Bapak Ibu? Ketika kalian berada dalam posisi hal demikian, yang ada di Sibolga itu, coba bayangkan Bapak Ibu. Secara manusia, kita sangat mengecewakan Tuhan, betul? Kita sangat menyalahkan Tuhan, menyalahkan alam, menyalahkan semua yang ada di situ. Tetapi, apakah ini teguran bagi kita Bapak Ibu? Saya juga mengalami hal demikian. Saya putus asa. Bahkan Bapak Ibu, uang kuliah saya juga ada yang belum terlunasi. Bahkan uang sidang saya juga masih belum terkumpul pada saat ini Bapak Ibu. Tapi saya katakan sama Tuhan, karena saya juga orang yang tidak mau terbeban, maksudnya gak mau meminta sama siapapun, bahkan sama kakak saya tutupi ini, uang perkuliahan saya, uang sidang saya tutupi sama kakak saya. Tetapi apa yang harus saya katakan sama Tuhan? Tuhan, gak mungkin dan gak mudah seorang pengikut Tuhan ini ya. Saya katakan, saya merefleksikan diri saya di hadapan Tuhan. Seandainya lah saya dalam keadaan di Sibolga itu, mungkin saya menjerit, mungkin saya menderita, amang boru saya masih belum ketemu. Sampai saat ini masih belum ketemu amang boru kandung saya. Tapi apa yang saya katakan sama Tuhan? Tuhan, bukan lagi putus asa Bapak Ibu. Tapi saya katakan sama Tuhan, Tuhan, Kau pemilik bumi ini, bahkan Kau pemilik saya, terpujilah Tuhan. Itu yang saya katakan terus berulang kali. Uang sekolah saya bahkan tidak ada Bapak Ibu. Sampai saat ini saya udah cerita sama Ibu Soraya, bahkan dia adalah salah satu teman curhat saya. Saya katakan, Kak, gak ada uang sidangku. Padahal masih 2 minggu lagi loh Kak gitu. Dalam bulan ini saya harus selesai. Saya katakan sama Kak Soraya, tapi Tuhan memampukan aku nantinya. Saya katakan terus itu, Tuhan, tunjukkanlah jalanmu. Kau tidak pernah meninggalkan aku Tuhan. Coba dulu Tuhan. Saya katakan, sama dengan hal demikian kepada Bapak Ibu. Ketika mempunyai masalah dalam kantor, ketika mempunyai masalah dalam kehidupannya, ketika mempunyai masalah dalam keluarga, cerita sama Tuhan. Jangan dulu cerita sama manusia. Terkadang manusia itu menyakitkan terkadang. Tetapi cerita sama Tuhan. Minta sama Tuhan, Tuhan, kalau aku pengikut Kristus yang setia, pasti Kau tidak pernah meninggalkan aku. Amin. Amin. Begitulah kita Bapak Ibu. Apa yang menjadi refleksi bagi kita Bapak Ibu seseorang terkasih, kita harus memiliki prioritas di hadapan Tuhan. Milikilah totalitas di hadapan Tuhan. Jangan setengah-setengah. Jangan engkau mengatakan bahwa aku sudah pengikut Kristus, tapi nyatanya tidak. Tindakannya tidak ada. Cuman hanya keluar dari mulut saja. Tetapi tidak ada action, tidak ada tindakannya. Tidak dia mencerminkan seorang pengikut Kristus. Pengikut Kristus tidak mudah. Banyak konsekuensi yang harus kita terima. Tetapi kalau kita sudah pengikut Kristus, enak rasanya Bapak Ibu. Jauh lebih enak ketika kita hidup dalam dosa. Tetapi tidak mudah. Tidak mudah Bapak Ibu. Masih tetap ada penderitaan. Masih tetap ada penderitaan. Sama seperti yang saya alami, masih ada penderitaan.
masih berkelanjutan penderitaan ini, tetapi saya katakan dan saya berkomitmen untuk mengikut Kristus. Begitulah Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kita harus pulang dari sini, kita harus bercerita sama Tuhan ya Bapak Ibu, bercerita sama Tuhan. Katakan di dalam kamar Bapak Ibu, Tuhan, aku mau menjadi pengikut Kristus yang setia. Coba Bapak Ibu, kunci kamar Bapak Ibu, berdoa Bapak Ibu nanti sendiri berdoa. Curhatkan semua isi hati Bapak Ibu. Pasti rasanya lega sekali Bapak Ibu. Lega, jauh-jauh sangat lega. Mungkin orang Amang sama seperti murid-murid Yesus. Jangan kita sama seperti murid-murid Yesus, Bapak Ibu. Banyak sekali alasan mereka. Tetapi ketika kita seorang pengikut, kita harus rajin ibadah, berdoa, membaca Alkitab. Sangat indah sekali kalau kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Firman Tuhan. Sebelum kita menutup firman Tuhan ini, mari kita bernyanyi satu lagu pujian, Tuhan selalu menolongku. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan satu lagu pujian, musim akan selalu menolongku. Katakan kepada Tuhan, kasih Tuhan tetap abadi. Percaya
pujian sekali lagi. Musim akan selalu berganti. Mintalah sama Tuhan, berserulah sama Tuhan melalui perenungan firman Tuhan ini, melalui nyanyian ini. Utarakanlah isi hati Bapak Ibu kepada Tuhan melalui pujian ini. Yakinlah Tuhan selalu menolong Bapak Ibu. Musim akan selalu katakan dengan sungguh-sungguh, kasih Tuhan tetap abadi. Tuhan tetap abadi. Katakan mudah, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Katakan dengan iman, ku yakin Tuhan melindungi. Katakan lebih sungguh-sungguh lagi, Tuhan selalu menolong. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Kita berdoa, terima kasih Tuhan buat berkat firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Bila kami tetap mengikut Yesus tanpa melihat ke belakang, di belakang kami penuh dengan masalah, di belakang kami penuh dengan tantangan pergumulan yang menghalangi kami datang kepada Tuhan. Tapi kami mau memandang jauh ke depan, karena di depan ada cita-cita yang mulia, ada gambaran, ada future, dan future yang terbaik itu adalah di dalam Yesus. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Apapun masalah pergumulannya Tuhan, di akhir daripada perkuliahannya, Engkau cukupkan segala kebutuhan daripada hamba-Mu ini. Karena kami percaya Engkau Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupkan. Firman berkata, Allahku sanggup, Allahku mampu, Allahku akan mencukupkan segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan Allah. Kalau anak-Mu ini sudah melayani Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang punya segalanya. Kami yakin Engkau akan berikan yang terbaik bagi anak-Mu ini. Berikan dia kesetiaan tetap melayani-Mu Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarganya. Apapun yang mengalami keluarganya saat ini, Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa surga, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik, sebelum persembahan, ya sedikit pengumuman. Nanti ya guru-guru Yobel boleh tinggal sebentar. Nanti apa yang mau jadi kita kerjakan, sama-sama kita kerjakan. Kita kerjakan bersama-sama Bapak Ibu, supaya semua terbuka. Tidak ada yang perlu kita tutupi, karena keterbukaan itu adalah pemulihan. Amin. Ya, segala sesuatu kalau kita terbuka, ada namanya keterbukaan, ada jawaban, ada jalan keluar. Amin. Ya, terkadang jawaban itu tidak hadir ketika kita bekerja keras, bukan. Ya, kita manusia terbatas Bapak Ibu. Banyak orang ketika tidak punya sesuatu, punya masalah, dia anak Tuhan tetapi chatting ke sana, ada di nomor minta dulu uang, mau gini,
minta uang gitu. Terkadang jawaban bukan karena demikian. Jawaban hadir ketika apa? Ketika kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jawaban itu hadir ketika kita berlutut di kaki Tuhan, datang kepada Tuhan. Karena apa? Di luar Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin kita katakan, saya bisa punya jawaban dari luar sana, dari orang lain. Tapi ingat, jawaban di luar Yesus bukan menyelesaikan masalah, tetapi menambah masalah. Amin. Baik, kita akan memberikan persembahan yang tadi aja dari utara ke selatan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, ya saya undang Ibu Napi Tupulu berdoa untuk persembahan. Haleluya, mari kita satukan hati kita untuk persembahan kita. Terima kasih Bapak buat hari yang baik ini. Bapak, hari yang indah di mana kami bisa berkumpul dengan saudara seiman kami. Kami telah memuji, menyembah dan mendengarkan firman-Mu Bapak. Sebentar lagi kami akan mengumpulkan persembahan kami. Biarlah Bapak kami yang mengumpulkan persembahan memberikannya dengan kerelaan hati. Berkatilah setiap umat-umat-Mu, jemaat-Mu Bapak yang memberikan persembahan. Apapun pekerjaan dan usaha mereka, biarlah Tuhan yang memberkatinya menjadi berhasil. Biarlah Tuhan yang mengembalikannya 30 kali lipat, 60 lipat, bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Bapak, inilah doa kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Baik, sambil mempersembahkan kita angkat pujian dari utara ke selatan, dari barat sampai ke timur. Kemudian Pak Seda Putar menjalankan persembahan. Haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh. Tinggikan namamu. Oh. Tinggikan namamu. Oh. Haleluya. Baik, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kami undang nanti Bapak Silitonga boleh mendoakan kami ya. Dalam akhir ini banyak, bukan hanya jemaat Bapak sakit, ya orang tua saya juga mengalami goncangan, ya tolong didoakan. Dan saya juga mengikuti perkembangan daripada teman-teman guru, tolong didoakan. Orang tua dari Ibu Putri Bakara, ya orang tuanya juga masih di rumah sakit, ya kita doakan juga. Ya tadi termasuk juga itu Anjani, ya kita doakan juga. Dan saya percaya semua punya masalah juga, pergumulan, ya kita jadikan Yesus jawaban dalam kehidupan kita ya. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan kalau bersama Yesus. Baik, mengiringi sebelum kita doa syafaat, dan nanti sekalian aja Pak doa berkat. Dan kalau memang Bapak mengizinkan boleh nanti melangkah. Ibu ini perlu ditumpahkan tangan, ya karena jenis-jenis seperti ini harus dihardik, ya kan? Ya Bapak sudah tahu itu ada jenis dua yang harus thinking, karena ini adalah jenis dari roh jahat, memang harus thinking. Ya, saya bukan nggak bisa berdoa meningkingnya, tetapi ada tekanan batin. Ya itu Bapak sudah tahu secara berdoa. Kalau kita berdoa untuk keluarga kita, terkadang kita sulit karena ada psikologisnya, seolah-olah kita tidak mampu. Jadi makanya kita butuh orang lain. Ya, jadi Bapak Ibu, memang kalau kita punya masalah sulit kita lepaskan, itu sudah pasti.
lebih gampang menolong orang lain daripada menolong diri kita sendiri. Itu psikologis secara ilmu jiwa. Kenapa? Ketika kita menolong diri kita sendiri, ada sesuatu di dalam kehidupan kita seolah tidak mampu. Makanya kita butuh orang lain. Ya, dalam ilmu sosial dikatakan ya homo homonilipus gitu kan, kalau nggak salah. Manusia tidak bisa hidup sendiri, dia butuh orang lain. Amin. Baik, dan untuk mengiringi doa syafaat dan doa berkat, kita nyanyikan pujian yang awal dari jiwaku bertanya. Pujian ini sangat memberkati Bapak Ibu, di mana katakan pujian ini seolah-olah masalah tidak bisa lepas, seolah-olah gunung tidak bisa berpindah. Gunung itu adalah masalah. Dan sekalipun itu terjadi, tetaplah setia di dalam Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, imanku berkata, amin. Tuhanku yang kuasa, meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tak percaya Kau yang kuasa. Sekalipun ku di dalam lembah gelap, mengapa asal Kau di sampingku. Laupun masalahku masih ada, tetap percaya pribadimu tak akan berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Dari awal katakan dengan imanmu, jiwaku bertanya, jiwa bertanya, masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang penguasa, Dia selalu bekerja, meski aku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau
Bapak Ibu yang rindu didoakan, angkat tangannya. Oke. Saya minta yang angkat tangan, ayo maju ke depan. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Juga si Roy maju juga ke depan. Roy. Ya. Siapa? Ayo maju ke depan. Saya minta untuk berlutut semuanya. Baris ke sini. Si Irfan maju, suami istri maju. Ayo. Kita percaya kuasa Tuhan itu nyata. Tidak ada yang secara kebetulan di dalam hidup kita. Syara Bapak Mari Bapak Ibu berdoa di dalam hati. Katakan apa yang ingin kau katakan kepada